A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wil khusus jamaah Majelis Ilmu Aisyah yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di siang hari ini kembali Allah kumpulkan di Sisesa Function Room untuk sama-sama belajar, tentunya meluruskan niat agar kita diberikan ilmu oleh Allah. Dan kebetulan yang kita bahas ini kan kunci-kunci rezeki, dan mudah-mudahan kalau udah dapat kuncinya, rezekinya tinggal diambil nanti. Rezeki itu umum ya, jangan diidentikan sama fulus, karena hari gini Ustaz kuluse bil fulus, mafi fulus manfus. Segala sesuatu dengan uang, nggak ada uang mati gitu ya, enggak lah. Ya, ada lebih dari itulah. Bahasan kita terakhir tentang istighfar, tentang taubat. Ya, ternyata memang pintu rezeki yang ketiga ini dijelaskan bahwa sebagaimana yang pernah dibahas di yang lampau, surat Hud ayat 3 itu. Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanan ila ajali musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum adzaban sadid, adzaban yaumin kabir. Nah, adzab yaumin kabir. Ada ayat yang Allah firmankan, perintah wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi, maka hendaklah kalian memohon ampun sama Rabb yang menciptakan kalian, kemudian bertobatlah. Kalau sudah bisa seperti itu, yumatikum mata'an hasanan, kami Allah akan memberikan nikmat kepada kalian. Nah, nikmat ini umum ya, rezeki kan nikmat. Ternyata memang rezeki datang bersama dengan istighfar kita kepada Allah. Kita mohon ampun kepada Allah, dan Allah janji pada setiap ampunan yang Allah berikan itu akan mendatangkan manfaat buat orang yang diampuni. Kebaikan yang kita pinta dari Allah, tidak mungkin Allah berikan kebaikan pada orang yang berdosa ya. Jadi jangan suka minta sesuatu yang kita cuma pengen tapi kita nggak butuh. Tolong kemas keinginan menjadi sebuah kebutuhan. Kalau Anda pengen sesuatu yang baik dari Allah, ya jadikanlah diri Anda wadah yang baik untuk datang kebaikan yang diminta. Ya, pengen banget dapat pasangan yang soleh, yang soleha, makanya pengen banget dapat pasangan yang soleha, yang soleh. Karena lelaki soleh buat perempuan soleha, begitu pula sebaliknya, gitu ya. Nah, atau mungkin kita pengen usaha kita dapat untung, jangan ngatur Tuhan, karena nasibnya akan datang setelah ditentukan, namanya takdir. Apalah nanti hasilnya, yang pasti tugas saya cuma minta, karena Allah marah kalau nggak diminta. Ya, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Kata Rasul, orang yang tidak mau minta sama Allah, Allah marah. Dan teknik mintanya juga, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah paling suka sama orang yang ngulang-ngulang doa. Jangan cuma sekali, terus minta sama Allah.
Robi habli minas solihin, pengen punya anak yang soleh. Udah soleh nggak doa lagi, udah nggak doa bu, udah pada soleh. Nah, gitu. Maka kita tahu besok jadi nggak soleh lagi nih anak. Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban, minta rezeki pengen punya rumah, udah punya rumah nggak doa lagi, udah punya rumah. Mana kita tahu tuh rumah ada masalah ke depan. Tetap minta sama Allah. Ya, jadi jangan lelah untuk meminta. Minta sehat gitu. Minta cepat sembuh. Udah sembuh nggak doa lagi ya jangan, karena sakit kan beragam, nggak selamanya harus terkapar di opnam gitu ya. Kadang-kadang kelihatan aja sehat padahal yang siapa yang tahu hatinya duka lara. Ya orang yang sakit cuma belaga sehat. Wallahu a'lam. Udahlah sudah kita bahas itu ya, sehingga sampai kepada bahasan terakhir kita kemarin kalau nggak salah, yakni hadis dari Abu Musa al-Asy'ari. Nabi pernah berdoa. Kata Nabi dalam doanya itu, Rabbighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri kulli wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfirli khotoyaya wa amdi wa jahli wa hazli wa kullu dhalika indi. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu, antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Ini doa bagus nih kalau kita paham artinya. Allah mengatakan Robbi pakai bahasa Tuhanku. Kenapa pakai bahasa Robbi bukan ilahi? Karena yang namanya Robba ya rubu itu yang mencipta dengan proses. Duhai Tuhan yang menciptakan diriku dengan proses, aku nggak bisa milih takdir. Ya ighfirli, ampunkan aku. Kenapa? Kau ciptakan aku lemah, gampang berbuat dosa. Maka Tuhan yang menciptakanku dengan proses, ampunkan aku. Aku nggak menyalahkan kamu menciptakan aku lemah, gitu ya. Jadi jangan salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan ciptain aku jadi perempuan jadi lemah? Nggak gitu bahasanya. Nggak boleh. Kenapa kalau ciptakan saya jadi laki-laki jadi capek deh? Nanggung dosa bini, ngasih nafkah lahir batin gitu ya, di rumah diomelin, di luar tanggung jawab, mati ditanyain, itu panjang urusannya. Ya nggak bisa kita komplain gitu, nggak bisa. Itu kan masyiahnya Allah ya. Udah pokoknya adepin aja, kuat ya bersyukur, nggak kuat ya bersabar gitu ya. Pokoknya usaha aja. Kalau jadi orang kaya alhamdulillah, kalaupun memang gagal ya tenang saja sih Allah. Allah pengen yang terbaik. Tadi ada ikut kajian di dekat Animo Bakery, saya bahas tentang juhud. Ada bahasan di situ tentang apa? Cara Allah mencintai kekasihnya itu, kadang Allah kasih sakit. Kenapa? Karena dengan dia sakit, dia nggak mengkonsumsi yang syubhat. Dia mendingan sakit nggak sembarangan makan minum. Oh kalau lagi sehat restoran mana yang nggak dia masukin? Ngunyah mulu kayak marmut. Ya jadi Allah bikin sakit. Allah itu kalau cinta sama hambanya kayak pengembala yang cinta sama hewannya. Digiring ke tempat yang ada rumput, karena dia tahu kambing, unta, sapi pasti ngunyah. Perhatiin nggak pernah nggak ngunyah. Begitu pula hambanya. Hambanya sengaja dikasih masalah terus sama Allah. Kenapa? Supaya istighfar. Karena kalau hidupnya kering tanpa masalah, capek. Bukan nyari masalah ya. Musuh nggak dicari. Kalau ada kita nggak lari, gitu ya. Jadi masalah kita nggak cari. Cuma kalau ada ya jangan lari, adepin. Imma syakiran, imma saburan. Baik disikapi dengan syukur maupun sabar. Maka dibilang Robbi ighfirli khati'ati. Duhai Tuhanku, ampunilah kesalahan-kesalahanku. Wa jahli dan kebodohanku, ketidaktahuanku. Wa israfi fi amri kulli, atau mungkin perbuatanku yang melampaui batas. Yang suka lebay. Ya, Tuhan nyuruh di rumah malah ngayap mulu. Bukan nggak denger ada kajian waqarna fi buyutikunna, sebaik-baik tempat buat perempuan di rumah. Silahkan keluar, mubah boleh. Cuma buat apa? Karena kaulah yang mengatakan baiti jannati, rumahku. Kok surganya kosong gak ada bidadari? Bidadarinya tawaf di mall.
Dia yang ngomong rumahku sorgaku, tapi glamping mulu glamping. Rumahku sorgaku, lari mulu lari. Aduh, tiap hari lari, Masya Allah, sampai kosong tuh sorga. Aduh ya. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Kau lebih tahu ketimbang diriku dengan apa yang kubutuhkan ya Allah. Karena aku pengen begini, cuma kalau menurut kamu bagusnya begitu ya agak susah juga. Anta a'lamu minni ya. Anta a'lamu bihi minni. Kamu lebih tahu dalam segala hal akan urusanku gitu loh. Allahumma ighfirli khataya wa amdi wa jahli wa hazli. Ya Allah, ampuni dosaku yang telah lalu dan yang akan datang ya Allah. Apa yang kulakukan baik tersembunyi maupun terang-terangan ya Allah. Allahumma gfirli, ampunkan aku kembali maqaddamtu, atas apa yang pernah aku perbuat, wa ma akhartu, atau yang belakangan ya Allah gitu ya. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, baik yang kusembunyikan maupun yang kutransparasikan ya Allah. Antal muqaddim wa antal muakhir, kaulah yang maha pendahulu dan yang maha akhir. Ala kulli syai'in qadir, kaulah yang maha mampu dalam semua hal. Doanya bagus loh, jadi mencakup semuanya. Makanya kita kalau berdoa pahamin artinya, jadi kayak ngobrol sama Allah. Ini kadang-kadang kita berdoa sampai banyak doa dibaca, artinya wallahu alam semua. Jangan, orang kalau doa itu berhajat sama Tuhan, paham yang diinginkan. Makanya Allah mengatakan walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah tuh punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Kenapa minta dengan nama? Menandakan Anda kenal Allah. Ya alim, alimna. Wahai yang maha berilmu, berikan ilmu padaku. Anta syafi, la syifa illa syifauka. Kau yang maha menyembuhkan, sembuhkan aku. Tak ada kesembuhan kecuali darimu. Ya. Anta syafi, isfi anta syafi. Kau yang menyehatkan. Tolong ya Allah, aku olahraga pengen sehat. Sehatkan aku ya Allah. Terserah. Mau lari boleh, jalan boleh, mau ngepel boleh, mau padel boleh, apalagi pingpong atau apalah ya, malis, nggak masalah. Pokoknya tolong. Tapi ingat, kalau ini diperuntukkan buat Allah, jangan melanggar aturan. Ya, jangan gara-gara aktivitas tersebut kewajiban terbengkalai. Mama nggak sholat mah, udah jam berapa nih zuhur? Pulang padel, saya nggak boleh gitu. Pulang padel apa urusannya? Jangan gara-gara olahraga jadi berantakan ibadah, jangan, ya nggak boleh. Banyak orang tuh pengen healing katanya, pengen refreshing, jalan-jalan pelesiran lah orang dulu bilang. Punya mau kan pulang healing, pulang refreshing, tadi pelesiran, tadi kan refresh ya. Pulang ke rumah mestinya seger, ini nggak tepar seminggu, nggak ngaji, nggak sholat. Kok pada nggak ngaji? Aduh, pulang tamasya gitu. Ini ada yang salah nih ya. Suruh tobat, minta ampun sama Allah. Bagaimana tobat? Baru masuk bahasan. Ada syarat-syarat tobat. Di sini dijelaskan. Yang pertama, syarat-syarat yang bertalian dengan meninggalkan dosa. Ya, ini syarat diterima tobat yang pertama. Syarat-syarat yang bertalian dengan meninggalkan dosa. Tolong ya, Anda kalau sudah bertobat, semua penyebab terjadinya dosa tinggalin. Apa sih ilmunya? Ilmu wala taqrabuz zina. Kita nggak usah ngomong zinahnya. Pokoknya semua yang menjadi penyebab perzinahan haram. Gitu ya. Udah jangan ngomong mencurinya. Itu jelas haram. Jangan diotak-atik hukum. Tapi semua yang menyebabkan terjadinya pencurian haram. Keluarlah teori kaidah usulul fiqh. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah keburukan terjadi lebih utama ketimbang melakukan kebaikan. Jadi semua yang menyebabkan kamu berdosa udah haramin. Aku sudah tobat, Ustaz. Aku tuh seringnya kalau berdosa kalau kumpul sama temen. Terus ya udah kurangin durasinya. Bukan putus hubungan ya dengan teman ya. Jangan bilang putus hubungan. Cuma kan berteman nggak harus nongkrong terus sama teman kali.
Kalau nongkrong menimbulkan keburukan, ya ngapain juga nongkrong, ada cara lain kali. Orang suka salah paham tuh. Aku udah tobat, Tat, makanya aku tinggalin pergaulan, aku nggak mau kenal lagi sama mereka. Ya nggak gitu kali. Terus kalau meninggal siapa yang mau mandiin kalau nggak punya temen? Ya. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Karena biar bagaimana orang beriman yang baik imannya, makin baik karena nuntut ilmu, makin bagus imannya, mau bergaul sama teman-teman yang kurang baik imannya, bersabar ketika bergaul ngadepin yang kayak begitu, lebih utama ketimbang bagus iman gak mau bergaul. Ya. Tapi aku yang tahu, Ustaz, kalau bergaul dosa lagi. Nggak apa-apa, nggak usah bergaul. Cuma tetap yang baik, yang bergaul, yang mewarnai. Kalau kamu pengen jadi baik, ya bergaul. Ini pertemanan nggak main-main loh. Cuma antar teman yang bebas ngomong. Kalau kita baru kenal, ngomong agak kasar dikit kesinggung orang. Kita ngomong orang nggak paham. Bego, marah dong. Kalau temen lu bego, ketawa. Untung temen, orang lain mah gue sliding ngomong bego gitu. Pertemanan tuh teknik dakwah yang paling bagus. Bebas banget kalau temen udah ngomong. Ya. Makanya kalau Allah jalin pertemanan antar kita, jangan dirusak. Prinsip dalam berteman itu fa'fu anhum wastaghfir lahum. Siapkan maklum buat teman kita. Sesekali mintakan ampun ke Allah buat mereka. Wasawirhum fil amr, ajak mereka bermusyawarah. Sekesel-kesel kita sama teman, tetap say hello, tetap tanya, ngapain ya, sehingga nanti cair lagi. Itulah pertemanan. Pokoknya sudah, kalau Anda sudah bertobat, tolong ngerti, tobat punya syarat. Syarat yang pertama, semua hal yang bertalian dengan dosa tinggalkan. Kamu yang tahu, beda-beda nih ukuran orang nih, nggak sama ya, nggak sama. Ada yang sengaja kayak Umar bin Khattab ketika dia masuk Islam, dia datang ke tongkrongannya tempat dia minum minuman keras, dia acak-acak. Ada yang nggak mau kenal, nggak pengen nengok masa lalu. Ya, ada yang berusaha untuk memindahkan lokasi pergaulan, macam-macam lah. Kita yang tahu lah, kita yang ngerti diri kita. Karena naik turunnya iman itu yang tahu yang punya iman. Orang nggak tahu, jangan suka ngukur orang. Enggak, kamu gini. Saran boleh lah ya, tapi kan kamu bukan dia, dia bukan kamu. Dia lebih paham caranya nanti. Ada orang kerja di perusahaan konvensional, kita bilang udah tinggalin riba, betul, udah keluar aja langsung, biarin dicari nama bos. Ya nggak begitu bahasanya. Ada yang bikin akad kan, mungkin dia mau ninggalin cuma mesti nyelesain utang dulu ya. Ada perjanjian yang nggak bisa dia hindari, begitulah aturan main. Kita nggak bisa bilang lu udah tobat masih di situ. Siapa yang mau di situ juga loh, nggak ada proses. Beda ukuran kita nggak sama. Ukuran kita nggak sama. Gue sih kebak lu punya lagi, gue tinggalin tuh lagi. Di situ enak, lepas kena nggak ada masalah. Ini cerecetan, anak banyak, bukan kita nggak mau ngelepas, resikonya nanti anak jadi korban lah, inilah itulah. Tiap orang beda mikdarnya. Makanya jangan jadi Tuhan. Jadilah perantara antara kita dengan Tuhan gitu loh maksudnya. Jangan kamu yang menjudge orang, neraka, surga, neraka. Enggak, itu mah Tuhan urusannya. Jadi orang yang bijak ya, terus sampaikan dakwah, mudah-mudahan ada orang yang dengar saran guru langsung kepake. Ada yang mungkin mesti mikir-mikir dulu ya. Ada yang nyampe rumah baru paham. Gue paham deh, sampai rumah baru paham. Ada yang pas kajian berikutnya, berarti yang bulan lalu maksudnya itu. Ada tuh. Ada yang nunggu ustadznya mati dulu baru paham. Ya udah. Nggak tahu kita di posisi yang mana, nggak tahu tuh. Mudah-mudahan jangan yang terakhir ya. Yang kedua, yakni syarat yang bertalian dengan waktu penerimaan tobat. Lihat timing, kapan waktu yang tepat untuk bertobat. Kita yang tahu ya. Yang paling baik sih ketika dibalikan ke hukum asal, innama taubatu 'alallah lilladina ya'maluna su'a bijahala summa yatubuna min qarib. Tobat yang diterima sama Allah, tobat yang orang berbuat dosa karena kebodohan.
Nah kemudian dia bertobat ketika dia tahu itu yang paling tepat. Dulu aku nggak tahu, sekarang aku tahu, aku nggak mau. Udahlah ya, orang jangan dilihat awal, lihat akhirnya. Saya pernah bilang, kita kan masa lalu kita beda-beda nih. Ya kita nggak bisa pilih takdir kan. Ada yang lahir di keluarga baik-baik, ada yang keluarga nggak baik-baik, ada yang dibesarkan di keluarga yang baik, ada yang dibesarkan di keluarga yang nggak baik, whatever lah. Dulu sudah ya. Coba yang pasti hari ini kita kumpul bersama Majelis Ta'lim Aisyah ya di Sisesa Function Room, sama-sama belajar. Alhamdulillah dengan masa lalu yang berbeda. Kalau sekarang ada kiamat, hancur dunia, di mana kita? Surga. Di surga. Dengan masa lalu yang berbeda ya. Indahnya agama ini al-amal bi khawatimiha. Amal tergantung akhir. Setiap kita punya potensi untuk baik loh. Dan setiap kita punya cara untuk mempertahankan potensi tersebut. Jadi jangan mukul rata. Ada orang yang kuat berteman sama masa lalu, ada yang nggak kuat. Ya udahlah ya. Jangan diotak-atik, itu sih beda-beda kemampuan. Cuma yang penting jadilah teman yang menginspirasi teman untuk dekat sama Allah. Ya teman-teman pengajian ini circle yang kuat loh. Kita nggak usah ketemu di tempat lain deh. Cukup di pengajian aja ketemu. Sehingga dilalah satu waktu ketemu lagi, oh pengajian, enggak gitu juga kali ya, mau belanja. Mukanya muka majelis taklim, betul ya? Kayak orang lihat muka ustad. Di mana aja tat mau ngajar? Enggak, lagi mau nanem. Di kebun ngajar apa? Ngajar balang sama jangkrik gitu. Cuma karena muka kita adanya di pengajian mulu ya, orang taunya ngaji. Ya nggak apa-apa lah. Paling nggak muka kita menginspirasi orang untuk menuntut ilmu. Mukanya apa? TI Tolabul Ilmi. Ya. TI. Ya, adapun syarat yang bertalian dengan meninggalkan dosa. Yang pertama dijelaskan nih, mendetail nih bahasannya, masya Allah. Buku kecilnya tipis, buku basicnya tipis benar nih bu. Ini syaratnya berarti ini. Ya, adapun syarat yang bertalian dengan meninggalkan dosa sebagai berikut. Yang pertama kita bicara Islam. Kenapa mesti Islam, Ustaz? Islam ini jangan bicara agama ya. Maknanya tunduk dan patuh. Gini deh dulu deh, kamu kalau taubat, kamu mesti tunduk patuh dulu deh. Bahwa dosa ada balasannya, kebaikan pun ada pahalanya gitu. Kamu mesti sadar itu. Sehingga jangan kamu menggampangkan yang namanya dosa. Karena ada balasannya. Begitu pula jangan menyesal dengan kebaikan yang kau perbuat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sedikit pun kau berbuat salah, Allah balas. Sedikit pun kau berbuat kebaikan pun ada balasannya. Ingat, dunia ini adalah tempat kita beraktivitas. Pahalanya nanti Al-Hadid ayat 20. Annamal hayatud dunya laibun. Dunia ini permainan. So kalau dunia ini permainan jangan serius-serius banget. Males banget ngomong sama dia, serius banget gitu. Lawang dunia aja permainan, bermainlah gitu loh. Tapi dalam permainan ilmu yang dikedepankan. Ya ada menang, ada kalah, ya ada begini, ada begitu. Ini permainan. Bikin asik. Jangan monoton aja gitu loh. Sampai dia mah hidupnya kayak jalur babi, situ-situ aja jalannya gitu loh. Jalur babi tahu. Orang tuh kalau nangkep babi hutan, jalurnya itu aja. Maaf, nggak ada bahasa lain. Ya, nggak mungkin jalur pik, kagak enak banget dengernya gitu kan. Saya maaf, saya nggak ada bahasa lain. Ya. Saya nggak pernah bisa menyebut hewan sebenarnya. Cuma ada istilah tuh jalur babi. Jadi orang saya baru tahu kalau tukang tangkap babi hutan itu nanemin pipa seukuran kaki babi itu seperti gini dua lubang. Jadi kalau babi kan depannya nggak bisa bengkok kakinya. Makanya babi kalau lari kan lurus, nggak bisa belok karena kaki depannya itu nggak ada engsel gininya. Nah, jadi nangkapnya itu di jalur situ. Tote kakinya masuk ke lubang, gitu tuh. Maka dia bilang jalur babi itu dibilangnya. Nggak ada istilah lain, maaf ya. Atau istilah anak motor jatuh bego. Ngebut nggak apa-apa ya. Di sirkuit bisa menang. Lagi standar jatuh bego tuh namanya.
itu bahasa-bahasa istilah. Itu bahasa-bahasa istilah ya. Maaf nggak ada bahasa lain soalnya. Islam di sini artinya tunduk dan patuh. Ya, Ustadz, dia orang yang sholat loh. Dia ngaji tat. Ya Allah Ustadz, itu kalau kita cek handphonenya kontak name UST titik Ustadz semua. Ustadz mana yang nggak dicurhatin? Tapi tetap aja Ustadz sama mertua kagak akur gitu ya, sama laki ngegas sama ojol baik gitu. Gimana tuh Ustadz? Jawabannya Al-Hujurat ayat 14. Kullam tu'minu walakin kulu aslamna. Katakan sama mereka Muhammad, mereka tuh belum beriman, baru Islam. Mereka baru tunduk dan patuh, mereka belum iman. Mereka sholat, mereka berbuat baik, cuma belum mengefek tuh kebaikan, belum mengefek. Paham? Ini yang saya maksud Islam di situ. Jadi arti Islam di sini bahwa orang-orang yang tunduk patuh dengan syariat, dia tahu konsekuensi kalau dia dosa terus neraka. Dia tahu kalau sampai dia berdosa terus, inna rajula la yuhramu rizqa bidzambin yusibu, orang tuh terhalang dari jawaban doa karena maksiat yang dirutinin. Jangan bilang doanya kagak manjur, ini doa bukan puyer. Kagak manjur tat, emang puyer gitu kan? Enggak, ini doa. Tapi emang iya tat, aku tuh baca kayak nggak manjur. Dari zaman dulu manjur, pas ente yang baca nggak manjur gitu loh. Jangan salahin doa dong. Hubungan kamu dengan Allah yang direvisi. Gila bang, Allah utus Nabi ngajarin ini doa dari dulu mustajab. Situ yang baca nggak diopinin Tuhan. Karena hubungan kamu yang nggak bagus sama Allah, gitu ya maksudnya. Nah, jadi kamu harus tahu, patuhlah, tunduklah. Udah, yang namanya doa buat anak itu cuma satu, Robbi habli minas solihin. Nggak usah pakai nama minat tajirin, minal jamilin. Soleh aja, soleh udah. Mau kaya mau miskin anak bodo amat, urusan Tuhan. Jangan atur Tuhan, ya Allah bikin anak saya kaya. Ini anak kalau kaya lain cerita nanti bu. Mungkin ibu bakal panjang mata nungguin dia datang karena kaya, banyak aktivitas, sibuk, pegal sendiri. Udah, pokoknya dikasih kaya alhamdulillah, enggak juga terserah Allah, yang penting dia soleh deh. Begitulah bahasa agama. Agama tuh nggak ambigu, nggak ada tawaran lain dalam doa, nggak ada dua arti dalam satu kata tuh nggak ada. Ya kita berumah tangga doanya cuma satu. Kalau kita kondangan, yang suka kondangan apa gak doanya? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma. Karena ada juga orang tiap kondangan yang dua kepengantin, Allahumma barik lana fima razaqtana, makan mulu sih, makan. Ngegayem hadisnya lemah tuh, jangan jadiin doa bebas, bismillah cukup ya. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khairin. Artinya apa? Barakallahu laka, keberkahan milikmu wahai laki-laki. Wa baraka alaik, dilimpahkan berkah atasmu. Wa jama bainakuma fi khairin, dikumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Di situ nggak ada kata panjang jodoh, biar awet, anak cerecetan, kagak. Masalah ada nggak anak, ada urusan Tuhan ya. Masalah berapa lama nih hubungan terserah Tuhan. Rezeki juga urusan Tuhan, tapi Tuhan tahu kalian jadi baik dengan ini. Lihat cara agama kan begitu. Udah kamu tunduk patuh aja udah. Minta aja Allah kasih alhamdulillah, enggak ya sabar. Jangan atur Tuhan ya. Kita husnuzon. Kenapa? Takdir telah ditentukan dan tidak ada takdir yang buruk kalau kita sikapi dengan syukur dan sabar. Yang kedua, yakni ikhlas. Apa makna ikhlas di sini? Ikhlas di sini tidak ada mendua hati dalam ibadah. Ala lillahi dinul khalis. Ya, ini ada di Quran di surat Muhammad ayat 19 ya. Ala lillahi dinul khalis. Hanya milik Allah lah agama yang ikhlas. Tolong, semua ritual agama kita tolong hanya untuk Allah.
Praktekin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Tuh tanamin di diri kita tuh, di anak-anak kita. Saya ini udah tua bangka, udah kepala 5 gitu. Tetap ibu saya kalau pagi tuh saya mau berangkat, saya cium tangan cingkuning, pegangan tangan saya, ikutin mama. Raditu billahi robba. Padahal dia tahu dari kita, iya ini raditu billahi robba. Kenapa sih mah? Supaya ada apa-apa tetap di jalan yang benar. Orang tua tuh tetap, anak mah bayi bongsor di hadapan dia. Iya. Aku ridho Allah sebagai Rabb. Aku ridho Nabi Muhammad sebagai hamba dan Rasul. Aku ridho Islam sebagai agama. Tolong ridho. No complain. Apapun yang kamu hadapi, selama ibadah kamu nggak rusak, katakan ku Rabbi Allah sumastaqim. Katakan Tuhanku Allah istiqomah. Orang tua kau kasih semangat, siap pokoknya dah ya. Nggak yang kita khawatirkan. Ukurannya Allah. Jangan ukurannya orang. Kalamun la yantahi, omongan orang nggak ada selesainya. Kita bener diomongin, kita salah diojok-ojokin, abis. Ya, orang cuma tahu hasil. Nanti kita udah nggak ada baru terasa. Sering banget kayak gitu sering. Sehingga banyak banget pada akhirnya orang capek sendiri. Oh iya. Karena tertunda pengetahuannya. Ikhlaslah sudahlah. Orang kalau sudah tobat tolong karena Allah, bukan karena orang. Apalagi sampai tobatnya ngonten, ya Allah, aku tobat hari ini, tiba di syuting gitu, bohong. Ada orang bertobat tapi pakai make, pura-pura dah ya. Kalau bisa kita bertobat nggak ada yang tahu, malam kah, di waktu yang disembunyikan, karena kan antara kita dengan hari gini nih Zepul Hadoros itu apa, peradaban palsu, handphone ini jadi bikin kita nih, aduh ya apa sih ya, jadi kayak ujub gitu loh, pengen apa sih, mendokumentasikan diri dan kemudian merasa baik dengan dokumentasi itu gitu loh. Ya Allah, gue udah tobat, please dah lihat di IG gue, udah ada videonya tuh ya. Tobat naruh di IG gimana sih? Kita kan gitu ya. Jadi nggak asik nanti karena mendua. Tolonglah ikhlas. Yang ketiga, akuin dosa. Mengakui dosa. Jangan nama Tuhan masih nggak ngaku. Ya Allah, aku tuh nggak mau, bukan aku nggak salah Tuhan gitu. Jadi ngobrol nih. Enggak Tuhan, sebenarnya aku dipaksa. Ya, akuin aku lemah ya Allah, aku yang berdosa. Ya mungkin aku diajak berbuat dosa, tapi kan gara-gara aku orang terinspirasi berbuat dosa gitu loh ya. Jangan pernah nggak akui dosa. Ini tubtu ilaik ya Allah. Dan yang paling baik itu ketika kita nggak flying victim. Orang berbuat salah jangan dibilang apa, kita berbuat salah jangan dibilang gara-gara orang. Ya Allah, gara-gara teman, aku udah nggak mau, cuman teman nih salah. Kan yang punya diri kamu, nggak bisa nyalain orang. Ya aku nggak tahu kalau di minumanku dikasih gini-ginian misalkan, jadi aku mabuk gitu ya. Ya situnya yang percaya aja sama teman. Udah tahu temannya tukang ngerjain, masih percaya aja. Kayak kita didik anak kita. Didik anak kita tuh memberi bukan menerima. Jauh dari narkoba insya Allah. Didik anak kita tuh memberi. Biasain kalau ngasih jajan anak misalkan 5.000, tambahin 10.000. Buat apa nih mah? Yang 5.000 kasih teman kamu yang susah. Didik begitu. Sehingga kalau anak kita punya mental memberi, nggak usah khawatir nggak bakal kena narkoba. Karena narkoba tuh awalnya tuh menerima dan coba-coba. Awalnya itu. Didik anak laki kita sholat berjamaah. Di musola kah, di masjid kah berjamaah. Bergaul nak. Jangan diemin tuh anak sholat di kamar, pakai baju sembarangan, kadang-kadang sarung juga lipetan sampai Semarang Icuanta gede banget gitu. Jangan suruh bergaul nak, kenal sama orang nak. Orang laki tuh bergaul, jangan pakai perasaan. Laki-laki tuh nggak bisa pakai perasaan, ya, cengeng nanti. Makanya kalau urusan sama anak laki, telepon, jangan pakai WA. Sama anak perempuan nggak apa-apa, ada cerita panjang. Kalau anak laki to the point, ngomong sini, kamu kenapa? Laki gitu lah.
Sampai gede nih anak juga memang nggak seneng ribut ghostingan. Kalau laki ributnya ghostingan pakai WA, suruh pakai androk, motif kembang, bukan laki gitu loh. Ibu bikin suami kayak perempuan diajak ributnya di WA. Kalau laki bener mah malas baca, Bu. Panjang, kamu ini, kamu ini. Oke, iya, laki gitu. Panjangan, kita suruh baca ogah banget. Mau baca gak? Enggak. Mana? Hapus, selesai. Memang orang laki gitu, Bu. Jangan dibikin mirip kayak ibu. Ya, perempuan memang cerita panjang. Ujungnya nangis. Iya, maaf, maaf. Ujungnya begitu gitu ya. Udahlah, ya laki dididik jadi laki, perempuan jadi perempuan. Suruh akuin dosa. Kalau dia sudah ngaku dosa, ya peluklah, kamu gentle, kamu betul-betul anak mama yang masya Allah gitu ya. Jangan pas dia ngaku dosa dia pas tuh kan. Besok kapok dia ngaku, ogah terbiru lagi. Ya nanti terbiasa. Kalau dia sudah biasa ngakuin dosa sama Tuhan pun dia nggak sungkan untuk minta ampun. Atau mungkin kita nggak tahu dipraktikin kalau sama anak. Kalau saya nggak sungkan sama anak lagi mau tidur tuh minta maaf. Ya sekalian. Maafin Bu ya, kalau hari ini agak terlambat, kalian kecewa gini. Atau yang dibangunin pagi tuh, maaf ya, gara-gara dibangunin pagi jadi ngantuk ya. Tapi Allah kasih pahala besar loh qobliyah subuh tadi. Ya, jangan sungkan, Ya, anak seneng, ya, menandakan kita orang tua nggak sempurna punya salah. Jangan sama anak monolog, dialog lah. Kadang mendengar, kadang didengar. Jadi hubungan kita asik ya, ada take and give-nya gitu loh. Jangan monoton, jangan monolog, nggak asik, nanti bingung nyari teman yang baik ya orang tua, teman yang baik ya anak kita ya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, jadikan dua orang tuamu sahib. Apa sahib? Teman. Kalau kita nggak ajarkan pertemanan sama anak, dia nggak bisa berteman sama kita. Nah, teman itu mengakui temannya, teman itu memahami temannya, teman memaklumi temannya. Makanya jangan sungkan buat buat mendengar sesekali. Jangan kalau sama anak nih pengennya didengar aja, dia nggak nyaman sama kita. Dengan berteman sama AI, ya sekarang kan teman AI semua. Saya baru tahu tuh, saya juga agak gaptek masalah handphone ya. Anak-anak nih di rumah pada pinter bahasa asing. Memang apa yang ngelotok, lu ngomong sama siapa bisa begini? Temannya AI gitu. Bisa ya sekarang canggih banget gitu ya. Iya, kadang-kadang komputer lebih paham mendengar dan didengar. Kita nggak menarik. Jadi jangan heran kalau anak senengan ngomong sama handphone ketimbang mamanya. Kamu tuh kalau sama mama ngobrol, pengen Bu, cuman nggak bisa. Mama tuh nggak mau kalah, nggak mau ngakuin kalau salah. Padahal kan diajarkan kita sama orang tua bukan masalah kalah atau menang, bener atau salah. Kalau bener kita pakai, salah kita ingetin. Cuma nggak mau. Kalau udah mentok mama salah terus dengerin mama. Ibumu. Males banget gitu. Agak ilmiah. Jadi kagak ada pilihan boy gitu. Gak ada pilihan gitu loh. Jadi mau nggak mau ya udah ya Allah, kenapa dia sih ibu saya ya Allah gitu kan. Akuin dosa kalau tobat. Yang keempat, kalau sudah ngakuin tinggalin dosa. Ya, meninggalkan dosa ini, masya Allah, syarat pokok tobat yang diterima. Ya, orang yang kembali kepada Allah tetapi tetap dalam dosanya, dia bukan termasuk orang yang bertobat. Tinggalin udah. Kalau kamu tahu memang halangan kamu dengan Tuhan itu dosa, ya kamu yang tahu. Ya teman kamu nggak ada yang paham. Ya karena dia bukan tukang orang yang suka berdoa. Kamu kan orang yang berdoa. Kita nongkrong di sebuah tempat, di kafe kah, di apalah tempat tongkrongan kita. Dengan gaya gaul yang sama, background kita beda-beda loh. Kita cuma ketawa ketiwi di situ. Di hati kita ada yang masalah sama anak, ada yang masalah sama saudara, ada yang masalah sama orang tua, ada yang masalah sama pasangan hidup. Kita nggak tahu. Dan intinya kalian juga berdoa selesai kalian bercanda. Ini nggak semua orang sama, nggak semua orang sama. Nah makanya kalau nanti kamu sudah tahu permasalahan kamu dengan Tuhan itu terhalang doa karena maksiat, ya udah tinggalin dosa. Bukan aku nggak bisa berdosa, aku sih bisa banget berdosa.
Cuma ya Allah, kalau sampai doa nggak diopenin Tuhan kan nggak asik banget. Timbulnya istijal. Istijal itu komplain dalam doa. 3 doa yang tak mungkin dijawab sama Tuhan. Yang pertama, doa untuk sebuah dosa. Yang kedua, doa untuk mutus silaturahmi. Yang ketiga, istijal. Apa istijal? Yaqulul abdu qad da'utu falam ara yastajibuli. Ketika seorang hamba berkata, aku telah berdoa, tapi tak kulihat jawabannya. Haram itu. Nggak boleh. Ya Allah, aku udah doa, mana jawabannya? Haram itu. Karena kamu mesti yakin, hukum asal doa itu dijawab. Nabi yang bilang, yustajabu lil abdi. Asal dia hamba Allah berdoa pasti dijawab. Sehingga kalau nanti kau rasakan tak ada jawaban doa, bukan Tuhan yang disalahkan. Antara kau dengan Tuhan ada apa nih? Itu yang mesti kau tahu. Nggak usah diekspos. Kamu yang introspeksi. Bahasanya Umar Ibn Khattab, hasibu qabla an tuhasabu, wazinu qabla an tuzanu. Kamu hisap hidup kamu. Kamu timbang perbuatan kamu. Oh, jangan-jangan mungkin doa ini tertunda nih, aku kurang perhatian sama anak. Oh, jangan-jangan nih tadi tuh kata Ustadz, aku baik sama ojol, ngegas sama suami. Oh, jangan-jangan gitu loh. Itu muhasabah namanya. Oh, jangan-jangan nih aku nih sering ngebuang waktu. Ya, punya handphone canggih cuma buat nonton konten, ketawa di pojokan sofa. Gitu loh. Nggak berasa sejam 2 jam ngebuang waktu, Quran nggak dibaca, zikir pagi sampai lupa karena keenakan jawab WA, ngelihat IG habis subuh, menusin jam 9 udah berduha, lupa zikir pagi. Rencana tidur siang, ngebet handphone, nggak lama ajan asar, semuanya. Keburu repot lagi, belum zikir sore, ngebuang waktu gak? Tuhan saja bersumpah demi waktu. Kenapa kita nggak manfaatkan waktu? Itu kan dosa. Ini yang kayak gini nih kita yang tahu, orang nggak ada yang tahu. Orang nggak ada yang tahu. Ya kita introspeksi. Saya juga gitu. Kalau udah mulai bangun pagi tuh males gitu tuh. Sebenarnya kalau seumuran kita ini udah bukan lagi masalah kualitas tidurnya. Sensitif kulit ketika angin pagi, angin malam tuh beda. Ya nggak tahu pada ngalamin nggak? Kalau kayak kebiasaan biar tidur jam 1 jam 2, bohong kalau setengah 4 nggak bangun. Bukan masalah puas enggaknya tidur, kulit ini sudah sensitif sama angin pagi angin malam, apalagi dengar azan, sengantuk-ngantuknya bohong kalau nggak bangun lah ya. Ya Allah alam, kalau mungkin Allah tulikan telinga kita nggak tahu ya, tapi insya Allah enggak lah. Ya ini menandakan bahwa kita punya kebiasaan. Cuma introspeksi aja. Apa sih yang bikin males? Oh ya Allah, iya. Kan pagi kan dikasih berkah. Doa Nabi lagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umatku di pagi hari. Kenapa dapat berkah kok males? Ada apa ini semalam? Astagfirullah ya. Nggak macem-macem, cuma kan malam Allah bilang, wa ja'alna lailan libasan. Kujadikan malam untuk istirahat. Kamu pakai begadang, dosa gak? Dosa. Wa ja'alna naharan ma'asan. Kujadikan siang untuk beraktivitas. Kamu tidur seharian, dosa gak? Dosa. Padahal dalam agama kita boleh aja kita nggak tidur malam, asalkan tidur dulu. Namanya apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dari sebagian malam bangun tahajudlah, suruh tidur dulu baru bangun. Dan ternyata itu berat. Kenapa? Karena lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian gak mungkin mendapatkan kebaikan sebelum menginfakkan yang paling kalian suka. Malam yang kalian suka apa? Tidur. Infakkan, waktunya berat gak? Berat. Tapi kata Allah, kalau kau infakkan nikmat tidurmu untuk tahajudmu, asa ayab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah berikan tempat yang terpuji. Silahkan melek malam tapi tidur dulu. Siang boleh gak kita tidur? Boleh, cuma jangan bablas, namanya qailula. Jadi kalau merasa kurang tidur malam, ya bangun pagi tetap bangun tidur setelah matahari terbit.
Jangan sebelum matahari terbit. Kenapa? Berkah diturunkan menjelang matahari terbit. Kalau pengen sehat, ini ilmu. Ya, kita yang tahu, orang nggak ada yang tahu. Kita yang tahu. Dan rata-rata kalau kita baca biografinya para ulama, mereka tuh tidur maksimal 4 jam satu hari. 4 jam gue udah lama bener. 4 jam per 24 jam kali 60, 10 tahun kita tidur itu. Kalau 4 jam sehari, umur 60 2 kali pemilu kita merem. Sayang aja, sayang umurnya. Ya bukan nggak boleh tidur. Nabi gak, ana usolli wa ana arkut, kata Nabi. Aku sholat ya aku juga tidur. Ya, badan punya hak untuk istirahat. Jangan sampai kita nggak tidur. Cuma jangan kelamaan juga tidurnya kali. Apa yang lihat anak muda sekarang udah kayak sosis dibakar, bolak balik. Dari pagi sampai sore nggak ngapa-ngapain, subhanallah. Orang Arab bilang, daripada lu begini piara kambing deh, jantan sama betina. Lu tidur dia beranak gitu loh. Ada hasilnya. Ini anak innalillah dilahirin nggak ada hasilnya. Digedein cuma habis di kasur tidur mulu. Sekalian nonton cuma bola doang. Kalau nggak main game, idih ini anak. Mendingan miara sapi 10 tahun bisa dijual. Ini udah tua bangka nggak gawe, nganggur lagi. Aduh. Omongin tuh anak-anak laki tuh. Makanya Quran bilang ulaika kal an'am balhum adall. Kadang-kadang manusia kayak binatang ternak, bahkan lebih sesat. Binatang ternak nggak sholat tapi ada harganya. Kalau kalian udah nggak sholat nggak ada harga lagi. Ya, balhum adall, lebih sesat lah. Tinggalin dosa, tinggalin. Itu penyebab keburukan antara kamu dengan Allah. Yang kelima, menyesal. Menyesal ini lebih kepada apa kalau bahasa Nabi? Wabki ala khati'atik. Wabki ala khati'atik. Tangisi dosamu. Tangisi. Orang kalau berdosa masih senyum ingat dosa, bakal ngulang. Ya, tapi kalau dia ingat dosa, dia nyesel, dia nangis, nggak bakal, ya trauma. Namanya an-nadama taubah. Penyesalan itu ya taubat. Cuma kalau masih senyum-senyum ingat dosa, pasti ngulang. Pasti ngulang. Wabki ala khati'ati. Tangisi dosamu supaya nggak ngulang dosa. Yang keenam dalam buku ini dibilang, coba deh, yang kuat punya khirsun. Khirsun tuh kemauan yang kuat untuk tobat. Ini ukurannya beda-beda. Tinggal tergantung kebutuhan. Karena urgensinya kan kalau kamu butuh jawaban doa ya istighfar atau tobat. Nggak capek nungguin jawaban doa bertahun-tahun. Ya, kok nggak dijawab sama Tuhan? Ya karena kamu nggak bertobat. Kalaupun tobat ya gampang kumat. Ya, bukan berarti orang kalau sudah tobat jadi maksum nggak pernah dosa, ya nggak juga. Hari ini sahabat tanya ke Nabi, ya Rasulullah, aku berbuat dosa ya Rasulullah. Gimana aku ini harus ya Rasul? Kata Nabi, bertobatlah. Udah Rasul, udah bertobat. Terus aku bikin dosa lagi. Gimana Rasul? Tobat lagi. Udah. Terus bikin dosa lagi. Gitu. Gimana Rasul? Tobat lagi. Malu dong. Sampai kapan Allah ampunkan aku ya Rasul? Sampai kamu malu minta ampun sama Allah. Allah tuh. Jadi kayak orang meminta ke Allah, menghadap Allah, Allah menghadap dia. Sampai kapan Allah menghadap dia? Sampai dia yang berpaling dari Allah. Itu Allah tuh. Makanya kita kalau udah selesai tobat, doa udah, mulut tetap zikir supaya Allah nggak berpaling. Ini mah kadang-kadang enggak. Kita kalau habis doa deh, diem, goyang-goyang kaki, canggung-canggung gitu lah. Lagi ngapain? Lagi nungguin jawaban doa. Ya. Kalau udah habis doa, innaka hamidum majid, sudah selesai gitu, ya udahlah. Astagfirullah, la ilaha illa anta, Allahumma inna. Terus saja mulut. Berhentinya kita kalau ngobrol, berhentinya kita kalau kamar mandi, berhentinya kita kalau makan. Ya, kemudian diem lagi ya. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam kitab itu mengatakan, jangan remehkan perkara-perkara kecil yang memang besar di sisi Allah.
ringan di lisan, berat di timbangan. Dari kamu diem nggak ngapa-ngapain, mendingan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu pahalanya masya Allah. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dosa sebanyak buih di lautan dihapuskan sama Allah. Daripada bengong nungguin teman, nungguin kang bakso lewat atau apa lewat, qul huwallah 3 kali. Pahalanya hatam Quran. Kan ringan kan? Ya daripada kita pelangak-pelangak ngapain? Atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Seberat apapun masalah kita selesai dengan itu. Jadi jangan remehkan perkara kecil dalam agama. Karena agama ini contoh. Agama ini contoh. Kamu bersedekah dengan 3,5 liter, walaupun kamu mampu sekarung, 3,5 liter kata Allah. Udah ikutin aja. Lawang kita on skenario kok. Kadang mesti bikin ibadah sendiri. Jangan ikutin, agama sudah sempurna, Nabi sudah ajarkan semua, tinggal kamu ikutin, bagusin iman. Nanti agama ringan deh. Jangan ditambah, jangan dikurang. Bertekad yang kuat untuk bertobat. Gimana caranya supaya nggak ngulangi dosa? Yang ketujuh, yakni mengembalikan hak orang yang dizolimin. Balikin hak yang dizolimi kepada orang yang berhak. Apa yang pernah kamu ambil? Aku tuh dulu pernah nyolong sama temen, cuman aku ambil semua. Minta maafnya gimana, sama-sama maling tadi. Ya kalau itu secara umum aja bertobat sudah ya. Syukur kalau memang kamu tahu itu ada yang dizolimin, ya minta maaf sama yang dizoliminnya. Bukan minta maaf sama teman bagian yang gak rata, bukan gitu ya. Karena masalah dosa nggak ada saling memaafkan di antara kita gitu ya. Atau bersyukur kamu tuh saya ambil bagian pencurian kita dulu. Kenapa? Karena jadi aku banyakkan dosa ketimbang kamu gitu. Gak usah minta maaf, itu namanya dosa. Tapi kayak yang dicuri kita minta maaf ya. Suka salah posisi kita. Padahal nggak ada saling memaafkan di antara dosa tuh nggak ada ya. Khalas lah. Bas, itu yang pertama ya, pertama sampai ke 7 tuh tentang masalah syarat yang bertalian dengan meninggalkan dosa. Yang kedua, yakni syarat yang bertalian dengan waktu penerimaan taubat. Nah, ini waktunya nih. Yang pertama, tentu taubat itu dilakukan sebelum napas sampai tenggorokan. Yugorgir. Makanya kita kalau lagi jenguk orang sakit, walaupun lemah badannya masih bisa diajak ngobrol, ingetin ya, dalam Islam tuh kalau orang sakit 3 hari suruh wasiat. Agak susah nih ngomongnya emang, tapi ya memang begitu. Kita kalau nengokin orang sakit tuh sambil dihibur, ya Allah jangan sakit yang berat ya, yang ringan aja kayak duri kita injak, hilanglah dosa kita. Kamu nih Masya Allah, semoga makin ringan ya, kita sama-sama manusia tanpa berbuat dosa ya, semoga diampunin, tahur insya Allah gitu ya. Udah berapa hari nih? Udah 4 hari. 3 hari suruh wasiat gitu. Kalau yang nggak ngaji digituin, lu kelewatan deh kalau. Tapi memang suruh wasiat, dan wasiat jangan diidentikin sama mati. Kita kalau mau safar juga wasiat, kalau mati mah kapan aja. Cuma kan kalau udah 3 hari kan lama, sakit 3 hari loh. 3 hari itu sakit lama, harusnya sih enggak ya. Cuma kalau udah sampai 3 hari, ya wasiat deh. Ya, apa yang mesti diingetin apa nih gitu loh. Nggak apa-apa, jangan sungkan. Ya, hari gini banyak lah orang yang nggak tahu apa cara menghadapi penyakit. Kita kadang-kadang orang tua sakit, anak nengokin, Bu, yang sehat, yang cepat. Iya. Sini Bu ya, pengen wasiat sini. Ya Allah jangan gitu, nggak apa Bu? Emang harus diwasiatin. Ya, kita nggak tahu umur. Ya makanya jangan takut sama yang namanya mati. Mati mah harus. Kita nggak kita omongin yang mati mah pasti. Ini kita mah kadang-kadang kita ngomongin yang lainnya, kita jangan mati begitu bahasanya. Padahal dia kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati, dan mati itu awal kehidupan akhirat. Nah kita bisa ke sorga ya dengan mati dulu. Mau ke sorga nggak mau mati gimana caranya ya? Membayangin sendiri di kuburan tadi azab, makanya tobat itu dosa namanya.
Orang takut mati itu biasanya karena dosa. Ya, bukan kita sok berani mati karena kita nggak dosa, enggak ya. Coba itu mau pasti. Sesuatu yang kita nggak bisa hindari. Walau kuntum fi burujim musayyadah. Walaupun kalian di dalam batu sekalipun, malaikat maut datang ya kita nggak bisa menghindar. Maut sama rezeki mirip. Udah saatnya datang nggak bisa ada yang nahan. Nah, sebelum sampai ke kerongkongan bertobatlah. Tubu ila taubatan nasuha. Ya. Di An-Nisa ayat 17 tuh ada tuh. Ya. Innamat taubatu 'alallah lil ladina ya'kuluna subi jahala summa yatubuna min qarib. Faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakiman. Baru di ayat berikutnya walaisa taubatu lil ladina ya'kuluna sayi'at hatta idza hadara ahadumul maut qala inni tubtu ilaik. Dan tidak dikatakan tobat buat orang yang bertobat ya sampai yugorgir ketika ajal mendekati dia, bukan tobat. Disitulah Nabi sadar tidak sadar Nabi itu melakukan istighfar walaupun dia tidak berdosa. Ya, ini tubtu ilaik Allahumma inni astaghfiruka min kulli dzambin alimtuhu wa ma la a'lam. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu ya Allah dari perbuatan dosa yang aku ketahui maupun aku nggak ketahui ya Allah. Nabi loh, aku minimal beristighfar 70 sampai 100 kali dalam satu hari, kata Nabi. Nabi yang dimaksumin, apalagi kita. Manfaatnya apa? Istighfar ini yang melanggengkan hubungan kita dengan Tuhan, dan akan banyak jawaban doa yang tertunda, nggak tertunda lagi karena istighfar yang kita lakukan. Banyak-banyak mohon ampun sama Allah. Yang kedua, tobat dilakukan sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Ya, jadi sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, tolong bertobatlah. Maksudnya kiamat. Kan nanti ada keterbalikan. Kiamat itu ya matahari terbit dari tempat terbenamnya, dibalik. Masya Allah. Taib. Ya. Kemudian dijelaskan pula bahwa banyak di buku ini nasihat karangan yang membicarakan seputar tobat dan istighfar. Baik dari kalangan orang-orang yang memerangi hamba, memerangi Allah dengan kemaksiatan, kemudian dia bertobat, ya artinya pelaku dosa besar lah. Dia perang lawan Allah. Maksud gimana nih? Syariat itu ditentang. Orang berbuat dosa untuk menghancurkan syariat. Kemudian ketika dia sadar, dia memohon ampun kepada Allah. Iya. Ya, Allah yang bilang, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah itu tidak akan pernah ampunkan dosa syirik. Yang Allah ampunkan dosa selain syirik itu pun lima yasha, sekehendak Allah. Jadi sebesar apapun dosamu, ya, selama kau ingin bertobat, Allah menyiapkan maklum. Ada riwayat mengatakan Allah membuka kedua tangannya di malam hari untuk orang yang berbuat dosa di siang hari. Allah membuka tangannya di siang hari untuk buat orang yang berbuat dosa di malam hari. Ya ibadi, lau ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani la tusriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislaha. Duhai hambaku, kata Allah, kalau kau datang bawa dosa yang banyak sebanyak langit dan bumi, selama kau datang mohon ampun, ku berikan ampunan sebanyak dosa yang kau perbuat selama kau tak berbuat syirik. Ya, jangan takut, Allah Maha Pengampun. Ya, itu model dosanya. Atau hardikan kebenaran untuk mengingatkan dari kelalaian. Kata Ibnu Qayyim, ketika kelalaian telah terbuka dari hati seorang mukmin, karena salah satu hardikan kebenaran adalah hatinya, maka ia akan memenuhi ajaran penasihat. Dan Allah dalam hati hambanya yang beriman, atau kemauan tinggi yang dikobarkan oleh penggerak pikiran di tempat penerimaan. Gini, maksud gini, kamu suka menghardik syariat, padahal kalau kamu memang belum mampu, istighfar aja. Jangan cemooh orang yang sudah mampu. Kadang-kadang kita yang belum bisa maksimal dalam agama ngomongin orang yang udah maksimal.
dia aja tuh udah gitu masih gitu. Terus kamu lebih hebat dari dia? Lah, jangan dibilang orang yang sudah perfect dalam syariat dibilang gak punya dosa. Dia manusia, dia pasti berbuat dosa. Jangan terkecoh dengan penampilan, tapi akui kalau betul penampilannya. Salah satu bukti dari sekian banyak bukti yang ada tentang betul tidaknya ibadah seseorang apa? Ketika dia bahagia melihat kebaikan orang lain dan mengakui kebenaran yang orang lakukan walaupun dia belum sanggup. Ya Allah, dia Masya Allah ya udah bisa menerima kayak gitu sih. Aku tuh belum sanggup, cuma aku tahu memang Allah yang nyuruh. Malis, lebih baik ketimbang ya nggak usah gitu juga kali deh ya Allah. Walaupun Tuhan yang nyuruh, Nabi yang nyontoin, tapi kalau menurut aku agama nggak begitu. Agama menurut aku, siapa aku gitu ya. Agama yang menurut Allah. Kalau kamu nggak sanggup, istighfar. Ya Allah, iya sih memang Allah berfirman, Nabi bersabda, cuman duh aku belum sanggup. Ya Allah, gerakan hati ini ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati ini dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Kenapa susah banget sih ngakuin kebenaran gitu loh? Kayaknya pengen bikin pintu sorga sendiri ya, aku tuh pengen ke sorga, cuman yang asik-asik gimana sih? Ya nggak bisa, itu udah ada pintunya. Al-Maidah ayat 3 itu sempurnanya agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Jangan dihardik, syariat jangan dihardik. Jangan dihardik. Ya, kalau kamu belum mampu ya khalas, tapi jangan cemooh syariat. Ya, Masya Allah. Ini yang mesti dipahami nih. Ya, sehingga nanti kalau orang sudah mampu untuk bisa seperti itu baik, dan dia tidak melihat dirinya memiliki kebajikan, sehingga konsekuensi untuknya ada dua perkara. Karena gini, nanti ada orang yang di posisi di mana dia ini gulu itu apa ya? Melampaui batas, merasa dianakmaskan sama Tuhan. Padahal Tuhan sudah bilang, lam yalid walam yulad. Tuhan nggak beranak dan nggak diperanakan. Ada orang yang merasa, ya kalau aku nih Allah nggak suka, ya aku nggak mungkin dikasih gampang rezeki. Ya kalau aku nih salah, nggak mungkin lah Allah kasih aku pasangan hidup, anak banyak, gitu ya. Ya pasti aku bener. Nggak bisa diterima masukan dari orang nih, nggak nerima gitu loh. Udah dia banyak ngomong deh, lu kritik gue, kalau gue salah Tuhan nggak mungkin ngasih semuanya. Ukurannya kerjaan, duit, anak. Ya Abu Jahal juga dapat gituan, semua dari Tuhan. Terus dibilang dikasih nikmat, enggak, itu istidraj, diulur sama Allah. Ya ini ada dua di sini. Pertama, menganggap banyak apa yang telah Allah karuniakan kepada dia, sehingga malas banget tobat. Ya udah sih, aku nerima aja Tuhan kasih, toh aku juga stuck nggak macem-macem kok. Sehingga dia merasa dia begini nih karena nikmat Allah, karena dia baik, dan dia merasa dia nggak punya dosa. Astagfirullah. Nabi saja yang super baik tetap aja istighfar minimal 70 sampai 100. Yang kedua, menganggap sedikit ketaatan yang telah dilakukan, apapun ketaatan itu. Ya ada juga yang meremehkan ketaatan yang dia perbuat, sehingga dia merasa bahwa ya udah sih emang kemampuan saya seperti ini. Saya tuh pengen banget kayak orang-orang yang harus berbuat baik yang banyak, cuma udahlah. Karena mungkin memang aku nih tergolong orang-orang yang diberikan kemampuan cuma segini sama Allah. Aduh, ya, bahaya sekali. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Ya, Masya Allah. Ini yang mesti dipahami nih, ya. Semoga tahapan-tahapan taubat ini kita mengertilah. Jangan sampai kita nggak paham bahwa ada hal-hal yang bisa menguatkan kita dalam bertobat kepada Allah, ya. Ini bahasan tobat banyak, tapi yang pasti memang karena waktu juga
kita pengen berdialog, takut keburu azan dikumandangkan ya, khawatir nggak ada dialog. Nanti kita akan lanjutkan lagi nih akan datang. Tapi intinya sudah ya, bab syarat itu sudah sampai. Kemudian juga hal-hal yang menguatkan tobat kita kepada Allah juga disampaikan juga. Dan tadi penyebab kita juga sulit untuk bisa bertobat karena memang kita memandang banyak nikmat yang Allah kasih, atau jangan-jangan kita merasa kemampuan kita cuma segini sehingga kita nggak naikin lagi level ibadah kita kepada Allah. Jangan seperti itu. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana anil hamdulillah alamin. Ya, fadhal. Yang mau nanya silakan. Yang batal wudu supaya nggak numpuk silakan berwudu ya. Waalaikumsalam. Ya, selamat. Ustaz, tadi kan sudah disampaikan beberapa syarat dari tobat ya Ustaz. Iya. Berarti seluruh semua yang dilakukan kita tidak dilakukan lagi dengan salat tobat ya Ustaz. Iya, yang pasti memang ini dilakukan setelah kita melaksanakan sholat tobat. Karena yang paling harus cepat kita lakuin adalah sholat tobat. Kalau dosa besar ya. Nah ini yang kita bahas nih, mengulang kembali hal-hal yang mesti kita perhatikan dengan tobat kita itu. Jadi kayak model orang pengen mu'alaf, ya mu'alaf aja dulu. Nanti kesananya dia baru berkhitan atau dia mungkin belajar ini belajar itu, mengulang nggak apa-apa. Gitu ya. Barakallah. Silakan lagi yang lain. Waalaikumsalam ya. Tadi yang kata Ustaz, kalau kita berdoa, jika doa kita belum dikabulkan, kita harus bermuhasabah diri dulu ya. Apakah Iya. ada sekat di antara doa kita dengan Allah itu? Iya. Seringkali ini saya suka berpikir kalau misalkan ada doa saya yang belum dikabul sama Allah, apa Allah lagi ngapus dosa-dosa yang sebelumnya dulu dengan memberikan cobaan-cobaan dulu, atau dan harus bagaimana dong Ustaz selanjutnya mau nantinya hati ini buat bisa menerima bahwa doa ini insya Allah nanti dikabul dalam bentuk lain. Iya. Sebenarnya yang gini, banyak kebaikan yang kita pinta ke Allah, kita nggak mempersiapkan wadahnya. Ya manalah mungkin kebaikan di wadah yang kotor. Ya, jadi cara Allah ini membersihkan kita dulu supaya nanti datang jawaban tuh di posisi yang benar. Kayak kita minta sama Allah rezeki yang banyak. Ya Allah nggak mungkin ngasih lah rezeki di tangan orang yang boros, di tangan orang yang mungkin nggak bisa menjalankan titipan Allah nanti. Itu mesti kita rapihin nih. Dilala rezeki datang memang ke tangan yang betul. Karena kalau tidak namanya istidraj. Ibu minta anak-anak ibu jadi anak yang lulus sekolah dengan nilai yang bagus. Sudah belum disuruh belajar nih anak? Kalau nih anak nggak mau belajar tapi didoain biar lulus dengan nilai yang bagus, resikonya kita minta sama Allah sesuatu yang zolim. Mana mungkin ini anak bisa lulus dengan nilai yang bagus tanpa belajar. Wadahnya yang dirapihin. Minta zidni ilman warzuqni fahman. Tambahkan ilmu, berikan pemahaman. Kamunya udah bisa bersosialisasi belum bermuamalah? Karena khawatirnya kamu nggak baik. Kamu nggak baik, minta ilmu sama Allah, dikasih ilmu di tangan orang nggak baik, minterin orang nanti. Itulah hikmah dibalik Allah pengen kita banyak beristighfar di sela-sela kita memohon sesuatu sama Allah. Gitu ya. Wallahu a'lam. Nah. Ya, silakan lagi. Waalaikumsalam. Dideketin dikit ya. Ustazah, untuk sholat awal itu selain untuk tahajud, sebenarnya mustajab doa itu banyak waktunya. Tapi kalau buat sholat taubat, kapan saja kita ingat dosa. Kalau doa ada mustajabnya memang. Yang pertama sepertiga malam.
bangun malam, Allah turun ke langit dunia. Yang kedua antara azan dan qomat. Yang ketiga ketika hujan turun. Yang keempat ketika terzolimi. Yang kelima ketika kita tahu kita butuh bukan pengen. Yang ketujuh kita ada di waktu yang tepat saat kita puasa sampai kita berbuka. Yang lainnya apa? Ketika kita wukuf di Arafah atau ketika Lailatul Qadar. Wah, itu di kitab Adawa-Adawa banyak banget tuh waktu-waktu tersebut. Tapi yang paling sering ini kalau lagi dizolimin. Makanya hati-hati kalau lagi dizolimin di mulut jaga. Nah, ibu disakitin sama bapak, bapak lebih disakitin sama ibu, betul? Nah, saling menyakiti, saling jawab-jawaban, bahaya tuh. Ibu lagi pegel sama anak kurang ajar terus lah. Ini anak emang kelewatan. Udah selama nggak nyampe ke rumah orang tua kelewatan belum. Iya mulut dijaga makanya bu, dijaga jangan sembarangan ya. Wallahu a'lam. Ada lagi silakan. Iya terus silakan depan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz kan bilang kalau kita menzalimi orang baiknya kita meminta maaf ke orang tersebut ya. Jika apakah kita harus mencari orang tersebut sampai ketemu? Kalau misalkan sudah berusaha dan tidak menemukan orang itu, selain sholat tobat, bagaimana caranya Pak Ustadz? Fattakullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Allah maha baik. Kalau kita sudah maksimal nggak menemukan, ya balikin ke Allah hukumnya. Semoga Allah ampunkan kita insyaallah ya. Tapi yang pasti setelah itu kita jadi lebih baik. Karena itu namanya kita buktiin menyesal dengan keburukan yang pernah kita perbuat. Allah. Nah, ada belakang tadi? Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Tadi ada kata-kata ikhlas di dalam tausiahnya Ustaz. Kita harus ikhlas dalam menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana jika hak-hak kita itu tidak terpenuhi? Apakah kita harus ikhlas atau kita meminta kepada seseorang itu agar hak kita terpenuhi? Ikhlas kan urusannya sama Allah sebenarnya, bukan sama orang. Ini kita suka salah terjemah nih, karena kalau ikhlas pakai bahasa Indonesia artinya rela. Aku sih ikhlas aja, aku sih rela aja gitu loh. Tapi kalau ikhlas yang dimaksud itu hanya untuk Allah, dia murnikan agama hanya untuk Allah, gitu ya. Itu ikhlas yang dimaksud. Jadi lain sama manusia, kita minta kerelaannya. Aku mohon ampun kepada Allah dan kamu tolong relakan atas kebuatan yang dulu aku perbuat. Kalau ada hutang piutang aku bayar. Kalau mengesalkan hati tolong maklumin aku manusia. Gitu ya. Jadi justru bukan ke Allah, bukan ke orang, tapi kita ke Allah kalau makna ikhlas. Kalau ke orang minta maklum, minta kerelaannya. Apa Ustaz, tapi begini, jika ada hak-hak kita yang belum terpenuhi, tapi contoh misalkan dari pasangan suami istri. Jadi seorang istri ini misalkan selalu menjalankan kewajiban-kewajibannya, dan tapi hak-haknya tidak terpenuhi, tapi untuk hak-hak suami itu terpenuhi Ustaz. Jadi untuk bagaimana caranya untuk hak-haknya itu bisa terpenuhi Ustaz? Apakah kita bicara langsung sama pasangan atau bagaimana? Iyalah, kita ngomong langsung lah. Kalau Allah berlepas diri masalah manusia ke manusia, ya selesaikan ke manusianya.
akan hal-hal tersebut gitulah. Iman nanti endingnya dia mau berikan atau dia minta maklum, itu gimana hasil nantinya? Allah alam. Barakallahu. Oh yakin insyaallah. Dan lagi Assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Ustaz kadang punya anak suka kesel. iya. Kadang-kadang di dalam hati suka ngomong ke anak ini, kamu kalau begini nanti kalau kamu sukses gak, mama juga gak bangga. Ya wallahu alam, intinya sih yang penting berhati-hatilah dengan ucapan kita lah ya. Kan kita nggak tahu apa yang terjadi yang akan datang. Kita punya rencana, Allah berkehendak. Nah yang rajin sekolah, nanti kamu punya usaha 10 tahun ke depan kamu sukses. 10 tahun ke depan umur kita udah 70-an nih gitu kan. Wallahu alam, tapi yang pasti buatlah bahagia orang tuamu di hari nanti gitu lah. Jangan membatasi lah, karena kita nggak ada punya hak membatasi usia kita. Jadi gimana kalau kita punya sholat taubat apa gimana Ustaz? Biar Tuhan gak boleh Sholat taubat aja, sholat taubat aja. Karena kan kita habis ngomong mana, kan juga ngapain saya ngomong kayak gitu ya? Istighfar harusnya. Istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah. Ini mulut nggak ada remnya nih gitu ya, astagfirullahaladzim. Minta maklum nak, kemarin mama salah ngomong tuh, baru tahu dari ustaz ternyata nggak boleh ngebatasin. Karena bisa jadi malah kadang-kadang tuhan ibunya sama anaknya. Tidak sedikit tuh kasus yang kayak begitu kan. Khalas, berbuat baiklah pada hari ini untuk kebaikan akhir hidupmu nanti nak. Ya. Semoga Allah berikan yang terbaik, dia akan datang buat kamu, gitu aja bahasanya. Ya. Afwan. Ada lagi, silakan. Udah masuk waktu asar ya. Ibu ada yang mau